Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal fitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, pembahasan tentang kaidah-kaidah fikhiyah. Kita masuk kepada kaidah yang kedua. Beliau mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Al-wasailu laha ahkam al-maqasidi. Wasilah itu mempunyai hukum maksud tujuannya. Apa itu wasail? Apa itu maqasid? Apa itu wasail? Apa itu maqasid? Al-wasail itu bentuk jamak dari wasilah. Wasilah itu pengantar, perantara untuk melakukan satu amal perbuatan. Jadi gambarannya, kalau orang lapar, pengen makan, karena di rumahnya nggak ada makanan, yang dia lakukan salah satu dari dua, mas atau beli. Anggaplah sekarang beli. Kalau dia kemudian beli, dia mengeluarkan sepeda motor, naik kendaraan, ke warung, beli, baru kemudian makan. Semuanya dia lakukan, sepeda motoran, pergi ke warung, beli, pulang lagi ke rumah, itu namanya wasilah. Tujuannya makan. Tujuannya itu adalah makan. Jadi itu wasail. Wasail itu perantara, sesuatu yang mengantarkan untuk melakukan sesuatu yang lainnya. Itu namanya wasilah atau wasail. Taib. Apa itu maqasid? Al-maqasidu bentuk jamak dari maksad. Bentuk jamak dari maksad. Dan maksad itu ghayah, tujuan dari satu amal perbuatan, inti dari satu amal perbuatan, yakni hakikat dari satu amal perbuatan, tujuannya. Kalau dalam kisah yang atau dalam gambarnya yang Anda sebutkan tadi, makan itu tujuannya. Makan itu tujuannya. Semua yang dilakukan sebelumnya itu namanya wasilah. Lah, kalau begitu berarti kaidah ini maknanya adalah wasilah itu memiliki hukum sebagaimana maksudnya. Sebagaimana maksudnya. Allahu yani wa iyyakum. Kenapa? Karena semua perbuatan yang diinginkan itu mesti ada perantaranya, ada kelanjutannya. Jadi semua perbuatan yang diinginkan, apapun, sholat misalkan, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sholat berjamaah di masjid itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat ini tidak mungkin dilakukan kecuali ada pengantarnya dan ada kelanjutannya, penyempurnanya. Pengantarnya
Yuk pakai baju, berangkat ke masjid, tutup aurat, berangkat ke masjid. Semua itu namanya pengantar. Itulah wasilah. Itu wasilah. Lah, setelah sholat, masuk di masjid terus. Setelah sholat kan kemudian dia pulang. Sholat kemudian dia sarumahnya. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan lawahik atau mutammimat. Artinya penyempurna, kelanjutan dari satu amalan setelah dikerjakan. Apa kaidahnya menghadapi dua masalah itu? Untuk wasilah, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wal mutammimatu laha fadlul maqasid. Wasilah itu mempunyai hukum maksudnya. Sedangkan penyempurna, pelengkap, lanjut tadi mempunyai keutamaan dari maqasidnya. Keutamaan dari maqasidnya. Kita buat gambaran aja yang mudah. Bermudahkan masalah. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu diperintahkan. Dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, pendapat yang kami pilih itu wajib ain bagi laki-laki kalau nggak ada uzur. Kita ambil pendapat ini untuk memudahkan pembuatan contoh. Jadi bahwa wasilah itu wasilah. Jadi salat berjamaah itu fardhu ain bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzur. Tatkala azan misalkan zuhur dikumandangkan, panggilan untuk melakukan salat jadi wajib. Maka wajib bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzur untuk salat berjamaah. Dan itu adalah perintah maksad. Perintah yang memang langsung diperintahkan, ditujukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lah, orang kan kalau dari rumah nggak mungkin kemudian dia tiba-tiba ujuk-ujuk gitu langsung ada di masjid, kemudian ikut sholat berjamaah, nggak mungkin. Tapi dia itu akan melakukan banyak hal yang itu berkaitan dengan sholatnya. Nanti dia itu di masjid. Ya Allah, terus pakaian yang nutup aurat, terus berangkat, jalan kaki, naik sepeda ke masjid, begitu. Masuk ke masjid. Semua itu namanya wasilah. Semua itu namanya wasilah. Lah, wasilah ini mengambil hukum maqasid. Jika maqasidnya wajib, maka wasilah hanya juga wajib. Jika maqasidnya sunnah, sunnah. Ini wasilahnya, ini itu juga sunnah. Adapun setelah sholat, kemudian dia itu kan pulang. Setelah sholat kemudian dia pulang. Pulang ini namanya lawahik atau mutammimat. Apa hukumnya? Jadi lawahik, penyempurna, pelengkap, itu mempunyai keutamaan maqasid. Bukan hukum. Jadi bukan hukum, tapi keutamaan, mendapatkan pahala dari maqasid tersebut. Sebagaimana sholatnya dia berpahala, pulangnya juga berpahala. Langkah-langkah yang dia lakukan untuk pulang itu adalah berpahala. Kenapa? Karena pulangnya dia, langkahnya dia, sepeda motorannya dia tatkala pulang itu mutammimat, penyempurna dari perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah al-maqasid. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid wal mutammimatu laha fadlu al-maqasid. Ini laha fadlu al-maqasid. Dari sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini muncul beberapa pecahan hukum yang masyhur diistilahkan oleh para ulama usul fikih dengan istilah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu perbuatan wajib yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melaksanakan yang lain, maka yang lain itu jadi wajib. Ma la yatimul mandubu illa bihi fa huwa mandub. Suatu perbuatan sunnah yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan amal yang lain, maka amal yang lain itu jadi sunnah. Amal yang lain itu jadi sunnah.
Kebalikan juga, ma la yatimmu al-haramu illa bihi fahuwa haram. Perbuatan haram yang nggak mungkin dikerjakan kecuali dengan melakukan perbuatan yang lain menjadi wasilahnya, maka wasilah itu pun jadi haram. Wa ma la yatimmul makruhu illa bihi fahuwa makruh. Suatu makruh yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan melakukan yang lain, yang lain itu pun jadi makruh. Ini pecahan dari kaidah al-wasailu laha yani ahkamu al-maqasid. Al-wasail yani laha ahkam al-maqasid. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kaidah ini. Apa dalil dari kaidah ini? Dalilnya sangat banyak. Semua dalil yang membicarakan tentang keutamaan berjalan ke masjid. Contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtu khutwatan, dia tidaklah melangkah satu langkah kecuali akan menaikkan pahalanya, menurunkan dosanya. Kenapa? Jalan sama-sama jalan kok semacam itu? Karena jalannya menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka mengambil hukum dan keutamaan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala. Apa contoh dari masing-masing kaidah yang telah kita sebutkan tadi? Perkara wajib, wasilahnya jadi wajib. Apa contohnya? Ya gampang. Wasilahnya jadi wajib, sholat Jumatan. Jumatan itu kan wajib toh. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya Jumatan itu wajib. Beda dengan kalau jamaah itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau Jumatan itu wajib. Jadi untuk dikerjakan. Wajib untuk dikerjakan bagi kaum laki-laki, tidak sakit, tidak safar, tidak budak. Jadi dia itu wajib untuk mengerjakan sholat Jumatan. Dia di rumah. Bagaimana caranya untuk bisa bisa sholat Jumatan? Ya dia harus budal ke masjid. Berangkat ke masjid. Maka semua yang dia lakukan untuk berangkat ke masjid itu namanya wasilah untuk Jumatan. Wasilah ini jadi wajib dan memiliki keutamaan melakukan sholat Jumatan di masjid. Karena wasilah itu mempunyai dua, mempunyai hukum dan mempunyai keutamaan. Memiliki hukum dan memiliki keutamaan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib. Mana yatimmul masnunu illa bihi fa masnun. Sesuatu sunnah yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan mengerjakan yang lain jadi sunnah. Memakai wewangian tatkala berangkat Jumatan itu sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh banyak hadis. Memakai wewangian tatkala berangkat menuju sholat Jumat itu sunnah. Pada waktu dia mau berangkat mau pakai wewangian, wangian ini nggak ada. Adanya itu di toko sebelah rumah. Dia harus beli. Dia kepingin untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintahnya Rasulullah SAW, dan dia di rumah nggak ada wewangian, kemudian dia pergi ke toko, kemudian dia beli, kemudian dia pakai. Maka belinya, makainya itu adalah sunnah juga. Beli yang asalnya itu boleh, dalam kasus itu menjadi sunnah. Kenapa? Ma la yatimul wajib, ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa. Maksudnya perbuatan sunnah yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan melakukan perbuatan itu, maka perbuatan itu termasuk di antaranya adalah beli, termasuk menjadi amal yang sunnah. Menjadi amal yang sunnah. Kaidah berikutnya yang berkaitan sama ma la yatimul haramu illa bihi. Perbuatan haram itu tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan melakukan pekerjaan yang lainnya. Maka pekerjaan yang lainnya itu yang asalnya mubah menjadi haram. Asalnya mubah menjadi haram. Orang itu pengen maling, tapi alatnya nggak ada, linggise itu nggak ada. Dia itu pengen maling. Akhirnya dia pergi ke pasar, beli alat itu. Maka berangkatnya ke pasar haram, belinya haram. Kenapa? Karena niatnya haram. Keinginannya, maksudnya itu haram. Maka wasilahnya pun jadi
jadi haram. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makruh, ya ambil aja hukum makruh apa? Ambil aja hukum makruh. Sebagian ulama misalkan memberi contoh, berangkat ke pasar, nggak ada keperluan dunia dan nggak ada keperluan akhirat, itu makruh. Kenapa? Ya karena tempat maksiat. Jadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau memang semacam itu, sesuatu yang dibenci, hukum asalnya jangan ke situ kecuali kalau Anda perlu. Enggak ada apa-apa kemudian berangkat, tawaf, keliling-keliling, itu makruh. Dan keberangkatannya pun menjadi makruh karena tidak ada tujuan yang tertentu untuk wallahu alam ini bisawab. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hukum-hukum mengenai masalah wasilah. Jadi tinggal satu yang Anda katakan tadi, yaitu tentang masalah tawabi, mutammimat atau lawahik, penyempurna. Kalau penyempurna, jadi itu bukan mengambil hukum, tapi mengambil keutamaan, mengambil fadilah yang dimiliki tentang masalah tersebut. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari jadi pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.